Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 1 sampai kelas 6 SDN Kauman 1 yang selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah, kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 2001 Masehi. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan ini pada tanggal 13 April 2021, 1 Ramadan 1442 Hijriah. Anak-anak semuanya yang ada di rumah, bagaimana perasaan anak-anak bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini? Tentu bahagia, ya, tentu bahagia. Karena Ramadan itu merupakan salah satu bulan di mana setiap kebaikan, setiap amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, semuanya akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, karena itu maka saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Kauman 1 dalam kesempatan ini berpesan kepada anak-anak dalam mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini dengan beberapa hal, ya. Yang pertama yang harus anak-anak persiapkan, ya, mentalnya, jiwanya, ilmu pengetahuannya, semua disiapkan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini, ya. Anak-anak semuanya, itu merupakan salah satu momen, salah satu waktu, salah satu bulan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan di samping semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya yang melaksanakan kebaikan akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan di dalam mempersiapkan itu semua? Mari kita isi bulan suci Ramadan itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, supaya ibadah puasa kita menjadi ibadah yang bermanfaat untuk kehidupan anak-anak dan keluarga di rumah, dan menjadi ibadah yang diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih semangat kan anak-anak untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini? Harus semangat, ya, luar biasa anak-anak semuanya. SDN Kauman 1, amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Yang pertama, ya, tentu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah baligh, yang tidak gila atau berakal dan sudah dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum dewasa? Nah, itu anak-anak harus ikut berpuasa semampunya, ya. Boleh berpuasa mulai sahur sampai zuhur ada, oke, makan. Setelah itu puasa lagi sampai asar, gak kuat, ya nggak apa-apa,
puasa lagi sampai maghrib. Besoknya dari pagi subuh sampai asar sudah mulai kuat ya. Nah setelah itu besoknya lagi puasa pagi, dari pagi sampai maghrib sudah mulai kuat, dan seterusnya. Latihan bagi anak-anak yang belum dewasa ya. Jadi itu yang pertama, bahwa puasa itu wajib bagi umat Islam ya. Setelah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Anak-anak lihat nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kita berpuasa? Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an ya. Ingat, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur kalau anak-anak bisa khatam dalam 1 bulan. Jangan berniat ya, jangan berniat menghatamkan Quran, tapi berniatlah untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Apa bedanya? Bedanya kalau memperbanyak baca Quran tidak mengejar target ya, tapi kalau menghatamkan Quran maka anak-anak itu mengejar target. Di saat anak-anak mengejar target, maka bacaannya bisa jadi ada yang salah, bisa jadi terlalu capek, dan seterusnya. Maka dari itu perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ya. Ingat loh ya, 1 huruf itu nilainya 100 di bulan Ramadan. Kalau 2 huruf berarti 200 balasannya, pahala yang diberikan kepada kita. Bagaimana kalau 30 juz ya? Luar biasa. Anak-anak harus bisa hafal. Oke, yang kedua, anak-anak melakukan sholat taraweh di tempat-tempat di mana anak-anak berada, di musola, di masjid, atau di rumah ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Prokes harus tetap dijaga demi keselamatan anak-anak, keluarga, dan tetangga, masyarakat semuanya ya. Jangan sampai anak-anak meninggalkan prokes ini ya. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah berbuat baik dengan sedekah ya, karena memberi sedekah itu artinya memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, biasanya hal ini disebut dengan takjil ya, memberi sedekah atau makan orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa itu jika diberikan berbuka itu sangat senang, sangat bahagia. Nah, di saat itulah maka orang yang memberi makan itu akan mendapatkan pahala sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu anak-anak jangan banyak bermain, menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, karena itu bisa mengurangi nilai puasa anak-anak, pahalanya akan berkurang ya. Jangan sering-sering, jangan dibiasakan banyak menonton atau bermain apapun yang tidak bermanfaat, dihindari, dikurangi ya, dikurangi supaya ibadah puasa anak-anak bersama dengan keluarga di rumah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir anak-anak, pesan saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Kauman 1 Kota Malang ini, saya berharap anak dengan lengkap, tidak ada yang tidak berpuasa ya, tidak ada yang bolong puasanya ya, kecuali yang cewek atau yang perempuan ya, mungkin lagi datang bulan dan seterusnya. Tapi bagi anak-anak yang putra ya, yang laki-laki harus lengkap dan harus sempurna utuh 30 hari ke depan. Baiklah anak-anak semuanya, itu pesan saya. Perbanyaklah berdoa untuk kedua orang tua kalian, untuk bapak ibu guru kalian, untuk diri kalian, dan mintalah ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat,